Hai Kobils, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Nabila Farradia, mahasiswa psikologi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021. Jadi di video pertama ini, aku mau jelasin tentang suatu gejala sosial yang sedang berlangsung di Indonesia. Kira-kira Kobils di rumah ada yang tahu nggak sih gejala sosial apa itu? Ya, panic buying. Wah, pada penasaran kan? Yuk belajar bareng. Apa sih panic buying itu? Nah, dilansir oleh Wikipedia, panic buying merupakan gejala sosial di mana konsumen membeli suatu produk dalam jumlah besar untuk mengantisipasi bencana atau kenaikan maupun penurunan harga. Perilaku tidak rasional ini didasari oleh rasa cemas ataupun takut terhadap ketersediaan bahan pokok atau kebutuhan pokok saat bencana. Ada beberapa contoh perilaku tidak rasional, seperti membeli barang dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kelangkaan barang tersebut di masa depan, menimbun suatu barang yang dianggap akan sangat penting saat bencana, serta membeli suatu barang berdasarkan berita hoax atau berita palsu. Wah, ngeri banget ya. Semoga Kobils di rumah tidak termakan berita hoax atau berita palsu ya. Yuk, jadi netizen cerdas. Di masa pandemi ini, banyak sekali contoh kasus panic buying. Kasus panic buying yang pernah terjadi di Indonesia dan dinilai cukup parah yaitu pernah terjadi di awal pandemi, di mana masyarakat berbondong-bondong menuju supermarket untuk membeli susu beruang yang dipercaya ampuh dalam meningkatkan imunitas tubuh serta menangkal diri kita dari virus corona. Saya akan menampilkan dua contoh video panic buying yang terjadi di awal pandemi, yaitu ketika kasus susu beruang, dan terjadi di saat ini atau akhir-akhir ini terkait kasus panic buying terhadap minyak goreng. Ini merupakan suatu video di mana terdapat lautan manusia yang membeli susu beruang tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Padahal protokol kesehatan dinilai lebih efektif untuk mencegah penularan coronavirus dibanding minum susu beruang. Dan parahnya, ternyata informasi bahwa susu beruang mampu mencegah tertularnya coronavirus itu tidak benar. Ini merupakan salah satu berita dari iNews Malam di mana segerombolan orang masuk ke supermarket di Jember, Jawa Timur untuk membeli minyak goreng yang mulai langka di pasaran. Kira-kira faktor apa aja ya yang mempengaruhi panic buying? Seperti yang dilansir pada Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat pada website NCBI atau National Center for Biotechnology Information, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gejala sosial panic buying ini. Faktor pertama yaitu persepsi manusia akan ancaman krisis dan kelangkaan. Faktor kedua yaitu ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, dan hal ini diperkirakan akibat suatu emosi negatif dan juga ketidakpastian. Faktor ketiga yaitu perilaku coping, di mana masyarakat menganggap bahwa dengan membeli barang dalam jumlah besar maka akan meredakan kecemasan mereka dan mengembalikan pemikiran serta tindakan rasional mereka. Keempat, adanya rasa kurang percaya terhadap tindakan pemerintah yang dinilai kurang kompeten dalam mengambil suatu keputusan. Dan kelima yaitu faktor psikologis sosial, di mana terdapat gangguan jaringan sosial. Nah, di mana faktor psikologis sosial ini dianggap cukup besar pengaruhnya terhadap gejala sosial panic buying, karena mereka menganggap bahwa dengan pengaruh sosial, para individu akan terpengaruh pemikirannya. Tidak hanya persoalan pembelian barang dalam jumlah besar, ternyata kenaikan harga juga mempengaruhi gejala sosial panic buying. Seperti yang dilansir oleh CFI atau Corporate Finance Institute, bahwa terdapat stimulus fear of missing out atau FOMO, di mana investor akan terburu-buru menginvestasikan
modal mereka apabila terdapat kenaikan harga secara cepat suatu aset dengan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Ada nggak ya hubungan antara panic buying dan kondisi psikologis seseorang? Seperti yang telah aku jelaskan pada poin sebelumnya bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi panic buying, maka pada poin ini aku akan membahas adakah hubungan faktor dengan kondisi psikologis individu. Apakah ini termasuk perilaku preventif atau suatu abnormalitas dalam psikologi, atau ini merupakan perilaku natural yang dilakukan oleh individu ketika dalam bencana? Yuk kita kupas satu persatu. Pertama adalah persepsi. Nah, apa itu persepsi? Menurut Stephen P. Robbins, persepsi merupakan proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisir serta memaknai atau menafsirkan kesan dari alat indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan di sekitar mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seperti: pertama, pelaku persepsi itu, kedua, objek yang dipersepsikan, serta ketiga, mereka sedang dalam situasi seperti apa. Hal ini cukup masuk akal karena di masa saat ini masyarakat cenderung menimbun masker atau bahkan membeli masker dalam jumlah besar karena dianggap sangat penting. Namun adanya kasus di mana para pasien yang telah menggunakan masker akan tetap terkena penularan kasus corona ini. Nah, di sini terdapat persepsi bahwa mereka memerlukan sesuatu yang lain untuk melindungi diri mereka selain menggunakan masker. Oleh karena itu, masyarakat mulai membeli susu beruang, yang bahkan itu merupakan suatu berita bohong atau berita tidak benar. Kedua, adanya rasa takut akibat emosi negatif dan ketidakpastian. Hal ini bisa disebabkan oleh berkurangnya pasokan atau kekhawatiran terhadap tidak adanya bahan pokok yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Sehingga mereka akan membeli suatu barang dalam jumlah besar. Tidakkah mereka berpikir bahwa tindakan mereka itu tindakan yang tidak rasional, di mana mereka berharap dapat membeli suatu barang dengan harapan itu akan bertahan sekitar 3-4 bulan ke depan, tetapi faktanya itu hanya bertahan untuk beberapa hari ke depan. Nah, adanya aspek self-fulfilling prophecy yang membuat mereka cukup takut, di mana mereka melihat keadaan rak-rak di supermarket yang sudah mulai kosong. Hal ini membuat mereka berbondong-bondong memburu bahan-bahan pokok yang dianggap penting untuk bertahan hidup di masa pandemi seperti saat ini. Ketiga adalah perilaku coping, di mana masyarakat berpikir bahwa dengan membeli barang dengan jumlah besar itu akan menurunkan kecemasan serta mengembalikan pemikiran dan tindakan nasional mereka. Keempat, yaitu adanya rasa tidak percaya terhadap pemerintah, seperti yang sudah kita sampaikan di poin sebelumnya, di mana kurang tegasnya pemerintah itu membuat masyarakat berpikir bahwa pemerintah tidak komitmen dan tidak bersungguh-sungguh dalam menangani peningkatan kasus COVID-19 ini. Dan yang kelima, adanya faktor psikologis sosial, di mana ketika kalian berhubungan dengan masyarakat, kalian bertemu dengan masyarakat, maka masyarakat itu akan mempengaruhi persepsi kalian, mempengaruhi pandangan kalian, bahkan persepsi itu akan mempengaruhi tindakan kalian. Nah, oleh karena itu, jika faktor psikologis sosial atau jaringan sosial sudah tidak benar atau ada masalah, maka pemikiran dan tindakan kalian juga bisa bermasalah, dan hasilnya ini gejala sosial panic buying. Menurut Oppenheim pada BBC atau British Broadcasting Corporation, bahwa panik merupakan suatu perilaku subjektif, emosional, dan dapat diamati adalah perilakunya. Menurutnya, hal yang membuat panic buying ini
adalah masyarakat melihat adanya gangguan rantai pasokan di Cina serta kelangkaan masker di Hong Kong, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka harus menimbun hal-hal tersebut untuk menjaga diri mereka dan mengantisipasi dari kelangkaan barang tersebut. Tidakkah mereka berpikir bahwa perilaku mereka, bahwa pemikiran mereka itu tidak rasional? Karena jika pembelian itu merupakan pembelian dalam keadaan normal, maka pertama, pembeli atau konsumen tidak akan membeli dalam jumlah besar kecuali untuk urusan berdagang. Dan kedua, tidak adanya rasa antisosial dalam diri individu. Seperti video yang telah ditayangkan sebelumnya, bahwa masyarakat berbondong-bondong masuk ke supermarket tanpa memperhatikan apakah dia menginjak manusia, apakah mencelakai individu lainnya, atau bahkan merampas barang milik individu lainnya. Yang mereka pikirkan adalah aku mendapatkan barang itu dan barang itu cukup untuk beberapa hari ke depan. Hal ini perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah ini telah mengambil keputusan yang tepat serta menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Lantas, sikap apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pertama, pemerintah mengawasi distribusi pasokan atau kebutuhan pokok secara merata. Kedua, pemerintah tidak mempermainkan harga serta menindaklanjuti pelaku penimbun barang yang dibutuhkan ketika masa bencana seperti pandemi coronavirus 19 ini. Apakah benar panic buying perlu mendapat perhatian dari pemerintah? Kosongnya barang dan meningkatnya harga barang membuat masyarakat rela membayar suatu barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga normalnya. Padahal pendapatan yang mereka dapat selama masa pandemi itu mungkin tidak stabil. Menurut keterangan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang turut hadir dalam konferensi pers, mengimbau bahwa masyarakat tidak perlu risau, tidak perlu cemas, tidak perlu sampai panik buying karena barang yang terdapat sekarang itu cukup untuk mereka. Bapak Agus juga menghimbau bahwa produsen seharusnya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan tidak menaikkan harga suatu barang. Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya menyediakan masker secara gratis di tempat-tempat umum. Bayangkan saja, dalam masa pandemi ini masih ada kasus korupsi, masih ada kasus penimbunan. Bagaimana masyarakat tidak panik? Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan dari pemangku jabatan agar pemerataan pasokan atau kebutuhan pokok itu merata ke desa-desa. Tidak adanya korupsi, tidak adanya halangan, tidak adanya hambatan. Jika hal ini betul-betul ditindaklanjuti dengan baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan, kepercayaan masyarakat, menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia, serta menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Nah, ini dia alternatif untuk mencegah terjadinya panic buying di masa depan. Panic buying akan menyebabkan meningkatnya harga barang serta meningkatnya kelangkaan suatu barang. Oleh karena itu, kita harus bisa mengelola emosi kita agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Membahas mengenai mengelola pemikiran, coba deh sekarang kita kelola rasa cemas kita. Apa sih sebenarnya yang kita takutkan? Apa yang sebenarnya kamu, apa yang sebenarnya kalian takutkan? Apakah kalian takut tidak mendapatkan barang atau bahan pokok? Atau kalian takut tertular virus corona? Apakah tindakan yang kalian lakukan itu berdampak negatif atau positif untuk masyarakat dan diri kalian? Serta, tidak adakah alternatif atas segala sesuatu, atas segala permasalahan yang terjadi?
saat ini? Jika kalian merasa kesulitan untuk mengatur rasa cemas kalian dan menekan rasa cemas itu, mungkin kalian akan lebih baik jika mengecek kesehatan mental kalian, dan jika memang sangat sulit, kalian mungkin bisa meminta tolong atau konsultasi ke ahli-ahli kesehatan mental. Di era digital seperti saat ini, ada banyak sekali toko-toko online, e-commerce, bahkan konsultasi psikologi secara daring dan gratis. Ingat, kesehatan diri itu lebih penting. Jangan sampai kalian berdesak-desakan, dorong-dorongan di suatu supermarket untuk mendapatkan suatu barang. Padahal kalian masih bisa menggunakan e-commerce atau toko-toko online yang tersedia. Selain itu, untuk mengelola rasa cemas, takut, dan mengelola pikiran kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti refleksi diri, meditasi diri, olahraga, melakukan tindakan-tindakan yang produktif, menjaga asupan makanan, serta jangan lupa jaga juga asupan makanan untuk otak kita. Apakah tayangan yang akan kita lihat itu bisa membawa pemikiran kita ke arah positif atau malah sebaliknya? Jangan sampai tayangan yang akan kita saksikan itu malah membawa kita ke arah yang negatif. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan satu kata. Ingat pesan bunda, ingat pesan mama, ingat pesan ibu. Jaga 5M. Membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Menurunnya kasus positif coronavirus ini bukan berarti bahwa kita boleh menurunkan protokol kesehatan kita. Jangan sampai kasus menurun, kita juga menurunkan pertahanan kita. Tetap jaga diri kita, karena kita sekarang masih berperang dengan COVID-19. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, berdoa sebanyak-banyaknya, dan semoga kita bisa segera berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dan semoga kasus pandemi ini cepat berakhir. Saya memiliki suatu pantun. Pagar berkarat kian melemah, bagai petinju yang terkena anak panah. Agar berat badan tidak bertambah, tetap pakai masker di rumah ya. Oke Kubils, mungkin sekian penjelasan panic buying dari aku. Aku minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun salah penyampaian informasi, dan aku berterima kasih sebesar-besarnya atas perhatian kalian terhadap video ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan membahas hal-hal menarik lainnya. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa.